Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Anies Baswedan Satrio Piningit 2024. Dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka, Raja Kediri Prabu Jayabaya pernah meramalkan bahwa akan ada pemimpin yang akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran bagi Nusantara. Demikian pula mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2009 silam yang menyatakan bahwa Satrio Piningit akan muncul di tahun 2024 kelak sebagai pemimpin Indonesia yang akan membawa perubahan besar. Lalu di manakah sosok yang digambarkan oleh Gus Dur tersebut, yang merupakan seorang muslim yang taat, nasionalis, berwawasan global, dan berani mengambil keputusan? Terlepas dari gambaran tersebut, Wakil Kapten Timnas Pemenangan Amin, Sudirman Said mengatakan, selama Anies Baswedan berkiprah di kancah politik nasional, di mana dimulai ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada tahun 2014 silam, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan terakhir kini menjadi calon presiden di kontestasi Pilpres 2024. Tidak ada habis-habisnya mantan Rektor Universitas Paramadina ini dihantam isu politik. Bahkan Sudirman menyebut sosok Anies Baswedan seolah memiliki nyawa berlapis, selalu bertahan ketika mendapatkan banyak ujian dari dinamika politik. Anies punya nyawa berlapis-lapis, seolah daya hidupnya dijaga oleh alam semesta, ujar Sudirman dalam diskusi publik bertajuk OTW 2024, Siapa Capres Pilihan Alam Semesta, dan bedah buku Bergerak dengan Kewajaran yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis 14 Desember 2023. Hal ini pula menjadi alasannya selalu mendukung Anies Baswedan. Walaupun diakuinya agar selalu lurus, maka harus tetap dikawal supaya tidak terbuai dalam riak indahnya kekuasaan. Sebab bila tidak, bukan tidak mungkin harapan seperti dalam sosok yang digambarkan pada diri Satrio Piningit sebagai penyelamat bangsa masih akan menjadi pemimpin alam semesta. Tetapi agar bangsa ini tidak kecewa untuk kesekian kalinya, Anies Baswedan harus menjaga diri agar tidak jatuh pada praktik konflik of interest, mencampur adukan urusan private dengan publik. Karena itu penting agar Anies mengelilingi dirinya dengan orang-orang jujur, manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan memiliki kompetensi memadai, ujar Sudirman. Terlebih lagi, kans Anies Baswedan untuk membawa perubahan kian terbuka. Setelah hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November sampai 4 Desember 2023 lalu menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Amin ini, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin, berada di urutan kedua dengan 16,7% di bawah pasangan Prabowo Gibran yang mendapatkan nilai 39,3%. Walaupun selisihnya begitu ketara, Sudirman Said menyebut peluang pasangan Amin untuk menyalip sangat besar, sebab masih ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihannya. Itu suatu keniscayaan, menggembirakan hasil survei dari Litbang Kompas, dan jumlah pemilih yang belum memutuskan cukup besar, dan itu tabungan kita. Karena pemilih yang belum memutuskan itu, saya kira yang bisa ditawarkan adalah Pak Anies dan Caimin, karena memang keduanya pasangan yang menjanjikan perubahan fundamental. Jadi orang pasti belum memutuskan karena menunggu tawaran yang baru. Anies Rashid Baswedan
memang tidak terlahir pada zaman kisah para raja-raja yang memiliki kehebatan dan memegang teguh prinsip nilai-nilai spiritual tinggi dalam memimpin Nusantara di masa lampau. Seperti misalnya Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram Islam ketiga yang berkuasa sejak tahun 1613 hingga 1645. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam telah berhasil mencapai puncak kejayaannya selama 30 tahun, membangun negerinya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar, memperluas daerah kekuasaan hingga tanah Jawa Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin, mengembangkan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Dalam bidang sosial budaya, mengembangkan kesusastraan Jawa, menciptakan karya sastra yang bernama Sastra Gading. Prestasi Anies Baswedan bila ditarik garis lurus pada abad sekarang, boleh dibilang tidak kalah jauh memiliki prestasi gemilang, setara dengan para raja-raja Jawa di masa keemasannya. Anies Baswedan juga memiliki nilai-nilai religius sebagai penganut agama Islam yang menjunjung tinggi toleransi, perbedaan agama, suku, dan budaya. Anies Baswedan pernah menempati 3 posisi strategis di pemerintahan. Selain pernah menjadi rektor di kampus ternama, yaitu Universitas Paramadina, Anies Baswedan juga pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan terakhir menjabat Gubernur DKI Jakarta, di mana Jakarta merupakan miniaturnya Indonesia. Di luar negeri, Anies Baswedan meraih 10 penghargaan internasional, yaitu pada tahun 2004, Anies Baswedan menggodol penghargaan Gerald Maryanov Award. Penghargaan ini diterima Anies dari Departemen Ilmu Politik Universitas Northern Illinois. Pada tahun 2009, majalah Foreign Policy memasukkan Anies ke dalam 10 intelektual publik dunia. Young Global Leaders, Anies didapuk menjadi salah satu 20 tokoh pembawa perubahan dunia dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Pada tahun 2010, Anies mendapat penghargaan dari The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Country, kategori pendidikan dan pemerintahan Turki. Pada tahun 2010, Nakason Yasuhiro Award, Anies menerima penghargaan sebagai orang Indonesia yang visioner. Dilanjutkan pada tahun 2011, Anies menerima penghargaan The 500 Most Influential Muslim dari Royal Islamic Strategic Study Center Yordania, di mana Anies masuk dalam daftar 50 tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia.